Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dita Wayudayati, saya sendiri, NIM 1960027, Fenty Lydia Amelia, NIM 1960019, Nugroho Jalunanda, NIM 1960089. Kami membahas tentang pengembangan silabus. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian silabus pada dasarnya merupakan rencana suatu pembelajaran pada jangka panjang dalam suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi materi pelajaran. Kemudian rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dalam materi pembelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola perkembangan pada setiap tahun tertentu. Kemudian ada landasan pengembangan silabus. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 yang berbunyi, sekolah dan komite sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Di bawah supervise dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MK. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 yang berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Prinsip-prinsip pengembangan silabus diantaranya yaitu 1. Ilmiah. Ilmiah yang berarti materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan. Cakupan ke dalam tingkatan kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 3. Yaitu sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. 4. Yaitu konsisten, adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Yaitu memadai, yang berarti cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dengan prinsip ini, maka tuntunan kompetensi harus dapat terpenuhi dengan pengembangan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan. 6. Aktual dan konsisten. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 7. Yaitu fleksibel. Seluruh komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ramah kompetensi atau kognitif, efektif, psikomotor. Prinsip ini hendaknya dikembangkan baik dengan mengembangkan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran maupun penilaian. Langkah-langkah pengembangan silabus yaitu dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Kedua, disusun secara mandiri oleh guru. Ketiga,
Di SD, MI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai 6 nyusun silabus. Keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah lain. Mekanisme perkembangan silabus, yaitu pertama, mengkaji standar kompetensi dasar, yang berarti dalam mengkaji standar kompetensi dasar mata pelajaran sebagai tercantum pada S1 kita perlu memperhatikan, yaitu pertama, urutan berdasarkan hierarki, kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, ketiga, yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, yang berarti pencapaian kompetensi dasar kita perlu mempertimbangkan, yaitu pertama, potensi peserta didik, kedua, relevansi dengan karakteristik daerah, ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaat bagi masyarakat didik, struktur keilmuan, aktualisasi ke dalam dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Identifikasi materi pokok pembelajaran yang ketiga, yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada peserta didik. Kegiatan pembelajaran mematangkan kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik harus disesuaikan dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang keempat adalah indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kelima, yaitu penentuan jenis penilaian, yang diantaranya adalah penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi, penilaian mengukur acuan kriteria yaitu berdasarkan apa yang dilakukan, dan sistem yang direncanakan ada sistem penilaian yang berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih kemudian hasil nanti untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. Menentukan alokasi waktu, yang dimaksud menentukan alokasi waktu yaitu penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan ke dalam, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Menentukan sumber belajar, yaitu sumber belajar adalah rujukan objek dan bahan untuk digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, serta narasumber. Hubungan silabus dengan penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Silabus dan sistem penilaian berfungsi untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, melakukan perbaikan, memotivasi guru mengajar lebih baik, dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Terima kasih. Apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.